Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mahasiswa UIN Raden Intan Bandar Lampung, jurusan Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Di sini kami akan membahas tentang PPH pasal 26 dengan anggota saya Reza Adi Dayansyah, yang kedua Rizky Agung Darmawan, yang ketiga Sabta Arianto, yang keempat Sultan Fawazul, yang kelima Zeki Sapri. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi dari pasal 26. Apa sih pasal 26? Pasal 26 adalah PPH yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak WP luar negeri selain bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Pemotongan PPH pasal 26 ini diberlakukan yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggaraan kegiatan, yang keempat BUT atau bentuk usaha tetap, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan teman saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agung Darmawan. Di sini saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyetoran dan pelaporan. Kewajiban pemotong PPH pasal 26. Yang pertama itu memotong dan menyetorkan PPH paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan yang kedua, melaporkan SPT masa ke KPP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Lalu lanjut slide selanjutnya, yaitu ada tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26. Tarif dan objek pajak penghasilan pasal 26. Objek pajak yaitu ada dividen, bunga premium, diskonto, premi swab, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian hutang. Selanjutnya ada royalti, sewa, dan penghasilan lain yang sehubung dengan penggunaan harta. Selanjutnya ada imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, ada hadiah dan penghargaan. Kemudian poin selanjutnya ada pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Poin selanjutnya ada premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Dan yang terakhir keuntungan karena pembebasan utang. Tarifnya itu 20% dikali jumlah bruto. Sekian penjelasan dari saya. Lanjut ke materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan perkenalkan, nama saya Sabta Arianto, NPM 1851040362. Saya akan melanjutkan materi kelompok kami tentang PPH pasal 26. Untuk objek PPH pasal 26 ini adalah penghasilan penjualan harta berupa perhiasan mewah, berlian, emas, intan, jam tangan mewah, dan barang antik. Lalu ada lukisan, mobil, motor, kapal pesiar. Selain itu juga pesawat terbang ringan di Indonesia termasuk dalam objek PPH pasal 26. Tetapi ada pengecualian seperti yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 yang diterima atau diperoleh WPLN selain BUT di Indonesia. Untuk rumusnya yaitu 20% kali 25% dikali harga jual. Untuk jenis penghasilan dan perkiraan penghasilan netonya, yang pertama, premi yang dibayar tertanggung kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya yaitu 50%. Yang kedua itu premi yang dibayar oleh perusahaan asuransi yang berkedudukan di Indonesia kepada perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang. Perkiraan penghasilan netonya yaitu 10%. Lalu yang ketiga ada premi yang dibayar oleh perusahaan reasuransi yang berkedudukan di Indonesia pada
perusahaan asuransi di luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang, itu perkiraan penghasilan netonya yaitu 5%. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan meneruskan materi yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan saya tadi. Materi selanjutnya adalah bagaimana atas PPh 26 atas saham, penghasilan dari penjualan saham di dalam negeri yang diperoleh atau diterima wajib pajak luar negeri. Syarat saham yang diperjualbelikan adalah saham dari PT di dalam negeri yang tidak berstatus sebagai emiten atau perusahaan publik. Jika pembeli adalah wajib pajak luar negeri, maka pemotong pajaknya adalah perseroan atau PT di dalam negeri yang sahamnya diperjualbelikan. Jika wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemotong, maka pemotongnya adalah wajib pajak dalam negeri sebagai pembeli, dan perseroan hanya mencatat akta pemindahan hak atas saham yang dijual. Di dalam pasal 18 ayat 3C, penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara conduit company atau special purpose company yang didirikan atau bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan pajak atau tax haven country yang mempunyai hubungan istimewa dengan badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia dapat ditetapkan sebagai penjual atau pengalihan saham badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia atau BUT di Indonesia. Tarifnya adalah 20% dikali 25% dikali harga jual. Selanjutnya adalah pengecualian branch profit tax. Dikecualikan dari pengenaan branch profit tax apabila penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT ditanamkan kembali di Indonesia dalam bentuk 1. Penyertaan modal pada perusahaan yang baru didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pendiri atau peserta pendiri. Yang kedua, penyertaan modal pada perusahaan yang sudah didirikan dan berkedudukan di Indonesia sebagai pemegang saham. Yang ketiga, pembelian aset yang digunakan oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT atau melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Atau yang terakhir, investasi berupa aset tidak berwujud oleh BUT untuk menjalankan usaha BUT untuk melakukan kegiatan BUT di Indonesia. Jadi dalam hal persyaratan di atas tidak lagi dipenuhi atas penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dari suatu BUT yang terkait, terhitung sejak diperolehnya penghasilan kena pajak sesudah dikurangi PPh dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Mungkin sekian yang saya bisa sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, saya Zeki Sopri. Saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kawan-kawan sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu sifat pemotongan PPh pasal 26. Pemotongan PPh pasal 26 bersifat final kecuali yang pertama, pemotongan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf B dan huruf C Undang-Undang PPh yang menyebutkan penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan penjualan barang atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh BUT di Indonesia. Yang selanjutnya, penghasilan sebagaimana tersebut dalam pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud. Yang kedua, pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan luar negeri yang berubah status menjadi wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap itu tidak bersifat final. Yang selanjutnya yaitu contoh perhitungan untuk PPh pasal 26. Di sini kami mengambil contoh perhitungan pada karyawan asing yang bekerja di Indonesia. Di sini di soal disebutkan Mike adalah karyawan asing perusahaan PT Dira Consulting. Mike tinggal di Indonesia kurang dari 183 hari. Mike sudah beristri dan mempunyai seorang anak.
pada bulan April Mike memperoleh gaji sebesar 10.000 US dollar dalam sebulan. Kurs yang berlaku pada saat itu adalah 10.500 per 1 US dollar. Di sini pertanyaannya, hitunglah PPh pasal 26. Untuk PPh pasal 26 karyawan asing yang kurang dari 183 hari, rumus perhitungannya ialah 20% kali gaji bruto. Jadi di sini kita hitung terlebih dahulu penghasilan bruto berupa gaji sebulannya, yaitu 10.000 US dollar dikali 10.500. Hasilnya sebesar 105 juta. Dan untuk perhitungan PPh-nya yaitu 20% dikali gaji brutonya sebesar 105 juta dan hasilnya ialah 21 juta. Jadi PPh pasal 26 untuk gaji Mike bulan April 2016 adalah 21 juta. Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai PPh pasal 26. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.